Oke, bisa dia. Monggo. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ainur atas materi yang telah diberikan. Nama saya Halimah Sa'diyah. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak, terkait dengan present in absent, kehadiran dari ketidakhadiran. Bagaimana cara kita menjadi guru terkait dengan present in absent yang sisi positif? Artinya kalau bahasanya itu guru yang dirindukan gitu. Nah, sementara biasanya anak-anak itu kayak gini Pak, ada guru yang barbar dalam artian disiplin, suaranya rada tinggi misalnya, ayo belajar gitu, dengan guru yang ayo nak belajar gitu. Sementara anak-anak terkadang memilih ke yang kedua, dan terkadang anak-anak memilih yang kedua sebagai senjata mereka untuk sedikit molor, tidak disiplin dan sebagainya. Biarin gurunya baik gitu, dibuat alasan seperti itu. Bagaimana kita menjadi guru yang present in absent tetapi dapat memotivasi anak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu mata ya Pak Ainur ya. Oke, terima kasih Bu Sa'diyah. Untuk pertanyaan yang kedua dari sisi tengah, monggo Ibu. Minta door prize masuk ini. Ya, monggo yang tengah Bu, monggo. Halo, katanya pengen menjadi guru Aisyah yang berkemajuan. Monggo. Yang dari depan, Burif kayaknya, monggo Burif. Oh enggak. Yang bertumbuh kata Bu Umi. Ayo Bu yang tengah. Kok tambah di kabeh? Masuk yang barbar ini. Monggo Bu. Yang belakang Bu Iin kayaknya saya kecil Bu, gak kelihatan dari belakang. Bu Iin ya monggo. Iya. Bu Iin, monggo. Ayo Bu Iin tanya ya monggo. Kelihatan kok wajahnya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi sudah kami pahami. Cuma mungkin ini pengalaman sendiri Pak ya. Saya punya anak itu usia 5 tahun, 6 tahun Pak, 6 tahun. Sekarang TKA. Nah, itu dari KB itu sudah saya bimbing 2 tahun. Itu masih munyer mawon Pak nih. Nah, sekarang sudah pindah ke TKA. Itu masih seperti itu. Saya itu sudah membuat jurus begini begitu sudah saya keluarkan semua Pak. Dari jurus A sampai itu sudah saya keluarkan. Monggo mungkin Bapak Ainur Rosyid bisa memberikan masukan khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu yang punya anak hiper. Mungkin anaknya nggak mampu Pak, cuma saya itu kadang tuh gimana nggak mau saya dihalus, kok dihalus. Tapi kalau ya jadi saya minta mungkin kiat-kiatnya Bapak atau solusinya gimana? Gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah selatan. Oh di sini sebentar. Kita kasih kesempatan dari selatan dulu ya. Monggo yang dari selatan. Oh belakang. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ainur ya. Tapi belum diberi aplaus dari tadi saya lihat. Sekarang beri aplaus dulu apa yang dia paparkan. Terima kasih apa yang dipaparkan tadi sangat bagus sekali. Tapi satu hal yang saya tanyakan, yaitu mengenai cara jawabnya hadiah dari anak-anak yang sekiranya waktu pembelajaran dia bisa menjawab pertanyaan yang sangat sederhana.
KB dan TKS-nya sudah tahu apa yang ditanyakan setiap ibu guru. Nah dari situ, Rewot apa yang paling sangat mengesankan terhadap anak tersebut, terkecuali jempol atau bintang 4 dan hadiah, entah itu coklat atau pensil atau buku dan lain sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau mic-nya bisa Pak? Oke, yang pertama itu dari Bu Sadia. Bagaimana cara menjadi guru yang dirindukan dengan cara yang itu, tapi cara yang beliau contohkan itu ada cara yang barbar dan cara yang lemah lembut, tetapi itu hanya untuk sebagai tameng. Nah itu bagaimana? Monggo, terima kasih. Ya baik, ini pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan sebelum saya menjawab, ada tidak yang bisa bantu saya menjawab pertanyaannya Bunda tadi? Ada tidak yang bisa membantu? Wah itu di belakang, ada mic di belakang, ada yang mau bantu silakan. Ya. Berusaha untuk mencoba menjawab dari pertanyaan bagaimana kita sebagai pendidik, terutama di Asia, sangat dirindukan anak-anak, apalagi dikanani ke wali murid. Ya. Dari sini yang pertama, mari kita ajarkan kasih sayang. Di sini kasih sayang apapun kondisi anak, entah itu fisik atau non fisik, maksudnya lahir dan batinnya dan kondisinya, itu tetap kita acungi jempol. Dan apapun keadaan anak tersebut dari kalangan apapun, tetap kita puji, beri aplaus. Dan apapun kondisi anak tersebut, entah itu biasanya kan sekarang di lembaga Asia, KB atau TK itu juga menerima siswa inklusif. Dari situ kan ada yang anak berkebutuhan khusus. Kalau kita memberikan kasih sayang yang plus dengan kondisi yang berbeda antara anak satu dengan yang lain, tapi kita tetap sama, kita sayang, dan kita tetap mencurahkan kasih sayang terhadap anak didik kita. Kenapa tidak? Pasti dia rindu. Kadang-kadang itu anak itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Itu terutama dengan cuaca yang sangat ekstrim. Itu dia sakit, itu pasti minta sekolah. Ini pernyataan dari wali murid sendiri. Dia itu sakit tapi minta sekolah Bu, karena dia rindu dengan guru-gurunya. Ya, meskipun gurunya bukan salah satu guru yang dirindukan, semua guru, terutama di suatu lembaga tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tambahin, dikangani wali murid. Meskipun banyak pendiri-pendiri lembaga selain Asia, kita tetap dibutuhkan wali murid. Asal satu, yaitu kita ramah dengan kondisi apapun wali murid tersebut. Tidak akan pernah kita kekurangan murid, dan jangan pesimis, kita optimis dengan satu syarat. Ya, saya pribadi ini ya. Bagaimanapun wali murid keluh kesahnya kita tampung, jangan dipenggal di waktu dia mengatakan atau mengeluh terus kita istilahnya potong pembicaraannya. Kita terima dengan tatapan mata yang ramah, sikap kita yang ramah. Pasti wali murid tersebut menyekolahkan atau mendaftarkan putra putrinya di rumah kita kalau terdekat di rumah. Itu yang selama ini saya alami, dan itu nyata Pak. Banyak sekali sekolah-sekolah lembaga yang bermunculan, tapi tetap lembaga kita nomor satu. Ya, tangan untuk kita semua. Yang selalu di hati masyarakat, tidak kekurangan murid. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Jadi jawaban kita ya. Salah satu bagian penting yang perlu kita berikan kepada anak itu apa? Rasa kasih sayang. Ya. Nanti itu ada materi sendiri namanya baterai dicas, itu khusus untuk kasih sayangnya, itu perlu dicas, itu ada gitu ya. Nah intinya apa? Perlakukan anak itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Anak-anak kecil itu gak paham apa yang dia
melakukan sebuah kegiatan. Benar salah mereka nggak paham. Gitu. Maka lakukanlah stimulasi tadi dengan cara yang baik, dengan pendidikan, dengan pendampingan yang baik. Gitu. Nah, kasih sayang inilah yang penting. Maka guru harus punya satu hal yang harus kita garis bawahi, yaitu apa? Kesabaran. Ya, ada guru yang tidak sabar gitu ya, tidak sabaran gitu ya. Tapi kita mencoba untuk selalu bersifat sabar, kemudian dengan penuh kasih sayang. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka present in absent tadi itu akan menjadi bagian yang bisa mendekatkan anak-anak itu dengan kita. Jangankan anak-anak didik kita, anak-anak kita gitu ya. Kadang-kadang orang tuanya itu kalah sama gurunya. Ya, kalau sudah gurunya bilang begini, orang tua kadang bilang begini, itu nggak dipegang, gitu ya. Apa katanya Bu? Guru itu saking dekatnya mereka dengan gurunya. Gitu. Jadi itu benar ya untuk yang pertanyaan tadi. Yang kedua tadi apa? Iya Pak. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi anak yang hiper. Jadi cari tadi Bu ini mengatakan bahwasanya cara A sampai Z itu sudah dicoba. Nah, barangkali panjenengan punya trik-trik yang jitu untuk mengatasi anak yang hiper seperti itu. Saya pendeskripsian hyper ini saya kan kurang paham gitu ya. Ini hyperaktif atau ada anak berkebutuhan khusus, ada anak autis dan lain-lain gitu ya. Kalau hyperaktif biasa itu hanya anak-anak yang biasa karena apa namanya dia lebih kepada gaya belajarnya itu kan ada 3 ya, ada kinestetik, kemudian ada visual, kemudian ada audio visual. Kalau yang kinestetik ya kayak gitu, ya sana lari gitu ya. Nah mungkin jenengan cek dulu kira-kira anak saya itu seperti apa. Kemudian lakukan pendekatan mencari informasi apa solusinya. Ya kalau anak hanya gaya belajarnya, ya sudah anak itu punya gaya belajar seperti itu. Maka gurunya perlu dikomunikasikan anak saya begini Bu, gitu ya. Tetapi kalau ada hal lain, maka harus dilakukan terapi atau penanganan stimulasi yang berbeda. Itu yang terkait benda tadi ya. Mungkin nanti kita perlu banyak diskusi karena memang waktunya Bu ya. Yang satu lagi? Ya, yang ketiga adalah ribet apa yang diberikan selain kasih jempol atau kasih permen menurut panjenengan seperti itu? Ya, baik, mudah-mudahan saya hormati. Reward itu penting, tetapi anak-anak itu berbeda sama orang dewasa. Ya, rewardnya anak-anak sama orang dewasa itu beda-beda. Maka upayakan kalau memberi reward boleh. Ya, memberi reward boleh dalam bentuk mungkin ucapan, bintang, kemudian memberi bintang, kan biasanya gitu ya, stempel, kasih kembang, kasih bunga. Tetapi upayakan kalau satu anak dikasih, anak yang lain dikasih, gitu ya. Anak lain juga dikasih. Kenapa? Anak itu berpikir meskipun saya tidak punya kompetensi menang, gitu ya, maka anak itu berpikir dan dia akan down kalau tidak menerima seperti teman-temannya yang lain. Itu yang bentuk reward seperti itu. Kemudian dengan kompetensi orang tua, ya mereka sudah punya pemikiran yang berbeda. Ada variabel-variabel yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi. Itu inti daripada reward tadi. Ya, reward tadi menjadi bagian penting juga. Jangan pelit-pelit untuk memberikan reward. Pintar, kamu hebat, nanti kamu belajar lebih bagus lagi ya. Coba diulangi lagi, kamu udah bagus ini, gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk reward juga. Gitu. Tetapi kadang harus berbentuk verbal atau dalam bentuk yang non verbal. Itu bentuk daripada reward tadi. Gitu. Oke Bunda, saya kira itu. Terima kasih Pak Induk. Ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Saya kasih pertanyaan. Oh, kata. Ya, monggo Pak Induk, monggo. Baik. Oh, Bu Umi, oh spesial ini. Terima kasih. Ini sharing saja Pak. Saya tidak bertanya. Cuma tadi menanggapi yang anak hiperaktif. Ini yang perlu menjadi catatan, hiperaktif atau memang aktif. Jadi kalau anak itu aktif kan memang tidak bisa diam yang agak lama.
kemarin saya sempat juga ada sharing bersama guru-guru yang lain itu untuk menghadapi anak yang aktif ini sering-seringlah diberi tugas karena tenaganya itu kan lebih. Dia tidak bisa duduk diam yang lama karena tenaganya lebih, maka diberikan tugas entah itu menghapus papan, entah minta tolong membawakan apa dan sebagainya, dan menjadikan dia merasa bahwa oh saya ini pahlawan di kelas ini. Itu salah satu trik yang mungkin bisa digunakan oleh ibu. Terima kasih. Oke, ya ini masukan lagi luar biasa ya. Sebenarnya setiap orang punya alasan sendiri, setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Maka sering-seringlah ketemu, sering-seringlah berdiskusi. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang kurang atau sebaliknya. Tetapi bentuk diskusi itu akan menjadi bagus untuk kita lakukan mendapatkan solusi penyelesaian. Oke, sebelum saya akhiri ya, satu pertanyaan ya. Silakan yang mau menjawab langsung ke depan, tidak usah ngacung ya, satu aja. Bunda-bunda, apa yang akan jenengan lakukan setelah mengikuti proses tadi ya, pembelajaran kita terkait growth mindset? Apa yang akan jenengan lakukan di lembaga jenengan terkait materi yang sudah saya lakukan? Silakan yang mau menjawab bisa ke depan. Langsung ke depan Bu, nggak usah angkat tangan, langsung ke depan. Selain Bu Ina, mungkin ada yang lain dulu? Sebentar dulu ya, gantian dulu ya, atau gimana? Gantian, oke. Dari peserta dulu monggo. Langsung satu aja. Ayo satu aja, cepat. 1, 2, 3. Satu aja nih. Oke, Bu. Oke, mohon maaf ya Bu Ayah. Ya. Bunda-bunda, ini adalah hasil sebuah rangkuman yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Kita akan melihat, kita akan mendengarkan apa masukan beliau ya, terkait materi yang sudah kita lakukan dengan apa yang akan kita lakukan tindak lanjut ke depan ya, terkait materi ini. Silakan dimotivasi teman-teman terkait materi ini untuk pembekalan kita ke depannya. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Ainur atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin apa yang saya sampaikan kurang pas nanti dari teman-teman mungkin nanti juga bisa menambahkan kalau masih ada waktunya. Jadi gini, kita di sini sebagai pendidik, terutama yang harus kita benahi adalah pola pikir kita sendiri dulu. Dari diri kita ini jangan hanya bisa terfokus pada pola pikir tetap. Ada kalanya kita memang harus jenuh ya, dengan titik jenuh dengan keadaan yang terjadi pada diri kita ataupun dari keadaan di tempat kerja kita. Tapi jangan sampai kita jadikan titik jenuh itu sebagai kelemahan kita. Kita juga harus bisa memilih dan memilah di mana saatnya kita harus bisa berkembang mengikuti apa yang harus bisa kita untuk meningkatkan dari kualitas dan pendidikan yang ada di lembaga kita. Mungkin saat kita mengajar ada anak didik kita yang di lingkungan kita, terutama yang saya alami di lingkungan pendidikan Aisyah Karangagung itu, kita memang ada beberapa anak dari kita yang berkebutuhan khusus Pak ya, memang. Di situ kita juga harus bisa menempatkan diri walaupun kita secara umum tidak memiliki kemampuan khusus untuk menangani, tapi kita juga harus bisa sedikit demi sedikit belajar bagaimana kita sebenarnya memberikan bimbingan agar anak tersebut tidak terlalu tersisihkan dengan teman yang lain. Jadi saat anak itu kadang kalau memang terjadi itu kan dari temannya lagi, kalau anaknya ini kurang ya, ada kebutuhan khusus itu kan kadang tidak begitu direspon dengan temannya ya. Itu kita juga sebagai pendidik harusnya kita juga memberikan motivasi, ayo nak ini loh diajak bermain. Dan saat anak yang berkebutuhan khusus itu pun juga harusnya kita berikan motivasi untuk bermain bersama dengan temannya. Di lingkungan itu juga untuk circle kita dari teman-teman kita itu juga harusnya bisa saling mengingatkan, saling mensupport bagaimana untuk kemajuan dari pendidikan yang kita ambil. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Bunda
Bunda di sini dulu, saya punya ini buat mobilnya dulu. Dikasih uang. Biasanya dikasih uang. Kadang Nah, boleh. Tepuk tangan. Tadi yang terima. Ya. Dokumentasi oh sudah. Oke, terima kasih. Moga dilanjutkan ya. Sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh rekan kita. Ayo kita perbaiki lembaga kita dengan cara apa? Merubah pola pikir. Ya, pola pikirnya harus bertumbuh. Jangan sampai kita tidak mau untuk melakukan perubahan. Ya, ke depan harus berubah dengan cara yang lebih baik. Saya luar biasa hari ini, Bu Kabit saya itu masih setia menunggu ya di situ ya. Tepuk tangan untuk Bu Kabit kita ya. Itu luar biasa. Saya masih punya satu, mungkin ini untuk Bu Kabit aja. Bu Kabit di sini, Bu Kabit. Dari kementerian. Terima kasih Bu. Ya. Baik, mudah-mudahan saya mati. Saya kira itu sudah ya Bu ya. Cukup. Pak ini cukup. Cukup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan materi ini akan merubah pola pikir kita untuk memperbaiki ke depan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada hal-hal yang nanti perlu kita benahi, perlu kita diskusikan, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Ada Bu Iva di sini, kemudian ada Bu Irma, kemudian yang lain-lainnya yang nantinya bisa mendampingi untuk proses pembelajaran di satuan pendidikan khususnya di KB dan TK yang berada di bawah naungan Aisyah, kemudian guru-gurunya berada di bawah IGABA ya, Ikatan Guru Busaril Aisyah. Iya, Busaril. Ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat beliaunya ya. Kita kasih coklat ya, Pak Ainur. Coklat so sweet gitu ya. Kita kasih coklat Pak Ainur. Coklat so sweet. Masya Allah. Kita ucapkan terima kasih banyak buat beliaunya ya Bu ya, untuk seminar hari ini yang luar biasa. Semoga Guru Aisyah mempunyai growth mindset yang bertumbuh seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya Sesari